Banyak pekerjaan di luar sana terlihat menjanjikan, tapi hampir semuanya datang dengan syarat yang gak sederhana. Untuk mulai usaha butuh modal, untuk dapat kerja berbasis skill butuh biaya belajar, untuk kerja formal butuh penampilan, transportasi, dan ketika hidup lagi sempit, semua itu terasa bukan sebagai proses, tapi sebagai tembok yang gak bisa dilewati. Di situ, ojek online terlihat sebagai jalan yang paling mungkin, bukan karena paling bagus, tapi karena bisa dimulai tanpa harus punya banyak hal dulu. Nah, di video kali ini, gue bakal bahas fenomena ini. Kenapa banyak orang seakan gak punya pilihan lain selain ojol. Nah, buat tahu keseluruhannya semuanya udah kejelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Banyak orang di Indonesia tumbuh dalam pola yang sama, sekolah dari SD sampai SMA, lalu diarahkan kuliah kalau mampu atau langsung cari kerja kalau tidak punya pilihan lain. Selama bertahun-tahun, pendidikan berjalan dengan pola yang sama, hafalan, aturan, nilai rapor, ranking, dan tuntutan lulus. Tapi setelah semua itu selesai, muncul satu pertanyaan yang paling berat, yaitu semua ini sebenarnya mau dibawa kemana? Karena ketika akhirnya lulus, banyak orang baru sadar kalau tidak ada koneksi yang jelas antara apa yang dipelajari selama belasan tahun dengan apa yang dibutuhkan dunia kerja. Banyak yang baru sadar kalau ijazah yang selama ini dianggap tiket masa depan ternyata cuma salah satu syarat administratif yang bahkan belum tentu cukup. Banyak perusahaan butuh pengalaman kerja, sertifikasi tambahan, kemampuan teknis, dan soft skill yang jarang disentuh di sekolah. Sementara sekolah tidak pernah benar-benar diarahkan buat bantu orang menemukan pekerjaan yang cocok. Pendidikan hanya diarahkan supaya lulus, bukan supaya siap kerja. Sementara itu, realita lapangan kerja semakin keras, kompetisi semakin ketat, lowongan terbatas, dan seringkali hanya terbuka untuk orang yang sudah punya pengalaman. Ini bikin banyak lulusan baru merasa tidak relevan, tidak siap, dan tidak tahu harus mulai dari mana. Bukan karena mereka tidak mau bekerja, tapi karena sistem yang seharusnya menyiapkan mereka justru berhenti di teori, hafalan, dan kurikulum yang tidak pernah bergerak mengikuti perkembangan industri. Di titik ini, orang mulai berpikir realistis, butuh pemasukan, butuh pekerjaan yang bisa langsung dijalani tanpa harus menunggu, tanpa proses panjang, tanpa seleksi berlapis, dan tanpa harus membuktikan pengalaman yang mereka tidak pernah punya. Jadi, mereka mulai cari alternatif pekerjaan yang bisa langsung diambil. Ojek online hadir sebagai salah satu jalur tercepat untuk masuk dunia kerja tanpa syarat pendidikan panjang, tanpa tuntutan pengalaman, dan tanpa harus punya jalur koneksi. Bagi banyak orang, keputusan jadi ojol bukan keputusan ideal, itu keputusan karena kebutuhan mendesak, keputusan karena sistem pendidikan tidak ngasih cukup pegangan, keputusan karena tidak ada jembatan antara teori dan realita ekonomi. Ojek online terlihat sebagai solusi cepat, bukan karena itu mimpi atau tujuan, tapi karena itu satu dari sedikit pintu yang masih terbuka ketika pintu lain tertutup. Sistem pendidikan yang tidak pernah diperbaiki akhirnya menciptakan sebuah kondisi di mana jutaan orang berakhir di jalur kerja yang sebenarnya bukan mereka rencanakan, tapi mereka jalani karena keadaan memaksa. Dan realita ini akhirnya melahirkan satu pertanyaan yang lebih besar, yaitu apakah pendidikan di Indonesia masih tentang membangun masa depan atau cuma ritual panjang yang tidak punya korelasi dengan kehidupan setelah lulus? Ketika memasuki dunia kerja formal, banyak orang akhirnya sadar kalau kesempatan yang ada tidak sebanyak yang dibayangkan. Setiap tahun, ribuan lulusan sekolah dan universitas masuk ke pasar tenaga kerja, tapi jumlah lowongan tidak pernah sebanding dengan jumlah pencarinya. Perusahaan yang membuka rekrutmen bukan mencari orang yang butuh kerja, tapi orang yang sudah dianggap siap pakai. Itu berarti pengalaman kerja sering lebih dihargai daripada waktu yang sudah dihabiskan bertahun-tahun dalam pendidikan. Banyak orang akhirnya mengalami realita yang sama, yaitu lamaran dikirim ke banyak perusahaan, tapi balasan yang datang entah penolakan atau malah tidak ada respon sama sekali. Ada yang diterima interview tapi gagal di tahap akhir, ada yang diterima tapi gajinya tidak sebanding dengan biaya hidup, dan ada juga yang akhirnya menyerah di tengah jalan karena proses rekrutmen terasa berat dan berlarut-larut. Situasi ini diperparah dengan tuntutan perusahaan yang semakin tinggi, bukan cuma ijazah tapi sertifikat tambahan, bahasa asing, skill digital, dan kadang koneksi. Banyak lowongan bahkan mensyaratkan pengalaman minimal 2 tahun untuk posisi yang seharusnya entry level. Kondisi ini bikin banyak orang merasa tidak punya posisi tawar di dunia kerja, seolah-olah perusahaan hanya mau menerima kandidat yang sudah terbentuk, bukan yang siap dibentuk. Ketika pintu masuk ke kerja formal semakin sempit dan kompetitif, banyak orang mulai memikirkan alternatif. Setiap orang butuh pemasukan, setiap orang punya tanggung jawab, dan setiap orang punya batas kesabaran menunggu kesempatan yang tidak pasti. Dalam kondisi ini, pilihan kerja yang bisa langsung dimulai tanpa proses panjang terasa lebih realistis daripada menunggu peluang kerja formal yang tidak tahu kapan datangnya. Ojek online kemudian muncul sebagai pelarian yang dianggap logis
teknologis, tidak perlu pengalaman kerja formal, tidak perlu CV yang panjang, tidak perlu proses seleksi yang rumit, dan tidak perlu menunggu balasan dari HR. Selama punya motor, HP, dan waktu, seseorang bisa langsung mulai bekerja dan menghasilkan pendapatan. Bahkan ketika pendapatannya tidak stabil, keberadaan pemasukan harian terasa lebih nyata daripada harapan pada lowongan kerja formal yang tidak pernah pasti. Realita ini bukan sekedar tentang pilihan kerja, ini tentang kondisi pasar kerja yang sudah terlalu sesak, tentang sistem yang memprioritaskan efisiensi daripada pemerataan kesempatan, tentang dunia kerja yang hanya menerima sebagian kecil orang dan meninggalkan banyak orang lain dengan status pengangguran atau dalam posisi terus mencari. Jadi ketika banyak yang akhirnya memilih jadi ojol, itu bukan karena mereka tidak ingin masuk kerja formal, tapi karena pasar kerja formal tidak memberi cukup ruang bagi semua orang yang ingin masuk. Di situ pilihannya berubah, bukan lagi tentang pekerjaan terbaik, tapi pekerjaan yang tersedia. Pada akhirnya, pertanyaan besar yang muncul dari kondisi ini adalah, apakah masalahnya ada pada kualitas individu atau sistem kerja yang menciptakan kompetisi yang tidak seimbang dan peluang yang tidak merata? Banyak orang melihat ojek online sebagai pekerjaan yang fleksibel. Di permukaan terlihat seperti pekerjaan yang menawarkan kebebasan penuh untuk mengatur jam kerja, menentukan wilayah, dan bekerja sesuai kemampuan masing-masing. Tidak ada atasan yang mengawasi langsung, tidak ada absen, tidak ada seragam ketat yang harus dipakai setiap hari, dan tidak ada tekanan kerja formal seperti rapat, target bulanan, atau evaluasi kinerja yang selalu terasa menekan. Semua itu membuat pekerjaan ini terlihat sederhana, terbuka, dan memberi kendali penuh kepada pekerjaannya. Terbuka dan memberi kendali penuh kepada pekerjanya. Tapi setelah seseorang masuk lebih dalam ke sistem ini, gambaran yang awalnya terlihat bebas mulai berubah. Algoritma yang mengatur alur kerja muncul menggantikan kontrol bos manusia. Bedanya, algoritma bekerja tanpa emosi, tanpa toleransi, dan tanpa kompromi. Sistem akan menentukan siapa yang dapat order, kapan order muncul, berapa jaraknya, dan berapa pendapatan yang didapat. Semua itu tidak ditentukan oleh keinginan individu, tapi oleh mekanisme aplikasi yang tidak transparan. Di titik ini, fleksibilitas yang awalnya terlihat sebagai kelebihan mulai berubah menjadi bentuk kontrol baru. Banyak driver akhirnya bekerja lebih lama dari yang mereka rencanakan, bukan lagi karena ingin, tapi karena harus mengejar bonus, insentif, dan performa akun supaya tetap dianggap layak dalam sistem. Mereka menyadari bahwa pendapatan harian yang stabil sulit dicapai kalau hanya bekerja sebentar. Semakin sedikit waktu yang digunakan untuk bekerja, semakin kecil peluang mendapatkan penghasilan yang cukup. Pada akhirnya, konsep kebebasan berubah menjadi tuntutan kerja panjang yang tidak pernah jelas batasnya. Banyak driver mulai dari pagi, lanjut sampai malam, kadang bahkan lebih dari 12 jam per harinya hanya karena untuk mencapai target harian. Sebagian besar waktu habis di jalan, menunggu order, mengantarkan makanan, atau menjemput penumpang yang kadang tidak menghargai waktu dan tenaga yang sudah diberikan. Perasaan punya kendali atas pekerjaan yang dijalani pelan-pelan berubah menjadi kesadaran bahwa sistem yang mengatur semuanya. Yang menentukan siapa dapat order bukan lagi kemampuan tapi algoritma. Yang menilai performa bukan lagi manusia tapi rating dan angka. Bahkan keputusan untuk berhenti sejenak, pulang lebih cepat, atau mengambil libur bisa berdampak pada performa akun dan peluang mendapatkan order di hari berikutnya. Karena itu, kebebasan yang ditawarkan ojek online hanya terasa nyata di awal. Setelah masuk ke dalam sistem, kebebasan berubah menjadi struktur yang tidak terlihat tapi mengikat. Driver tidak merasa sedang bekerja untuk sebuah perusahaan, tapi mereka tetap berada dalam sistem yang mengatur ritme, tempo, dan arah hidup mereka. Pada akhirnya, muncul pertanyaan, apakah pekerjaan ini benar-benar memberi kebebasan dan kontrol, atau hanya memberi ilusi bahwa pekerja memegang kendali? Padahal yang mengatur semuanya adalah sistem yang tidak terlihat dan tidak bisa dinegosiasikan. Di level paling dasar, banyak orang masuk ke dunia ojol bukan karena ambisi, tapi karena situasi. Banyak rumah tangga sekarang hidup dalam mode bertahan, bukan lagi mode merencanakan. Gaji bulanan yang dulu cukup sekarang pelan-pelan kehilangan daya beli, bukan karena orang berubah gaya hidup, tapi karena harga kebutuhan naik terus tanpa memberi waktu untuk bernapas. Pekerjaan bukan lagi pilihan rasional berdasarkan prospek atau jenjang karir, tapi respon langsung terhadap tekanan ekonomi yang sifatnya mendesak. Yang menarik, banyak keluarga sebenarnya tahu bahwa pekerjaan ini tidak punya masa depan, tapi urgensinya berbeda. Mereka tidak butuh penghasilan 5 tahun ke depan, mereka butuh uang untuk bertahan minggu ini. Bayar listrik, bayar kontrakan, cicilan motor, susu anak, semua kebutuhan datang tanpa kompromi, tanpa jeda, tanpa menunggu situasi membaik. Dan ketika kondisi ekonomi rumah tangga sudah masuk level seperti itu, keputusan bekerja menjadi sangat pendek. Yang penting cepat menghasilkan, bukan yang paling masuk akal secara jangka panjang. Ojek online menawarkan janji yang sederhana, yaitu daftar hari ini, kerja hari ini, dapat uang hari ini. Tidak ada birokrasi panjang, tidak ada seleksi, tidak ada syarat pengalaman. Sementara pekerjaan
pekerjaan formal lain semakin sulit diakses. Banyak lowongan sekarang minta portofolio, sertifikasi, pengalaman, kemampuan teknis, bahkan usia tertentu. Di titik itu, ojol terasa seperti tombol darurat yang selalu tersedia ketika pintu lain tertutup. Masalahnya, semakin banyak orang yang masuk karena alasan ini, semakin normal pekerjaan ini terlihat, bukan sebagai pilihan terburuk, tapi sebagai solusi praktis yang masuk akal. Dan ketika normalisasi itu terjadi, pola pikir banyak orang berubah. Yang penting aman hari ini, urusan masa depan itu nanti. Rasionalitas jangka panjang pelan hilang karena tekanan jangka pendek jauh lebih kuat dan lebih nyata. Pada akhirnya, fenomena ini bukan sekedar soal individu yang kurang usaha atau kurang terencana. Ini lebih dalam. Ini refleksi dari kondisi ekonomi yang membuat banyak orang kehilangan ruang untuk berpikir jauh ke depan. Ketika orang dipaksa bertahan hari demi hari, kemampuan mengambil keputusan strategis hilang dengan sendirinya. Survive dulu, sisanya kalau masih ada tenaga. Dari situ, sistem ini menang. Pada akhirnya, keputusan itu bukan soal nyaman atau tidak, tapi soal mampu bertahan atau tidak. Banyak orang tahu pekerjaan ini bukan solusi jangka panjang, tapi dalam kondisi sekarang, pilihan ideal sering kalah oleh kebutuhan harian. Jalan yang paling mudah dimulai jadi jalan yang paling banyak diambil, meskipun konsekuensinya sangat panjang. Dan di titik itu, ojek online bukan lagi sekedar pekerjaan alternatif, tapi cerminan dari kondisi ekonomi yang memaksa orang bekerja dulu, baru berpikir soal masa depan nanti. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya.